Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas tentang sistem informasi. Sebelumnya terima kasih kepada dosen ilmu komputer, Ibu Ilmiati Magister Komputer yang telah memberikan tugas kepada kami untuk berkreativitas dalam membuat video presentasi. Sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota dari kelompok 6. Pertama, Anjeli Puspasari sebagai moderator. Kedua, Arif Panemuan Nasution sebagai pemateri pertama. Ketiga, Anissa Sukmaningrum Brusitipu sebagai pemateri kedua. Keempat, Ihdah Maulida sebagai pemateri ketiga. Kelima, Nurminawati Hasibuan sebagai pemateri keempat. Dan keenam, Zahwa Rembune sebagai pemateri kelima. Langsung saja simak penjelasan sistem informasi dari kami. Pengertian sistem informasi akan dijelaskan oleh Arif Panemuan Nasution. A. Sistem informasi. 1. Pengertian sistem informasi. Sistem adalah kumpulan bagian-bagian atau subsistem-subsistem yang disatukan dan dirancang untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan informasi diartikan sebagai hasil pengolahan data yang digunakan untuk suatu keperluan, sehingga penerimanya akan mendapat rangsangan untuk melakukan tindakan. Data adalah fakta yang jelas lingkup, tepat dan waktunya. Data diperoleh dari sumber data primer atau sekunder dalam bentuk berita tertulis atau sinyal elektronis. Jadi, sistem informasi adalah sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat dilaksanakan akan memberikan informasi bagi pengambil keputusan atau untuk mengendalikan organisasi. Sistem dan organisasi. Organisasi adalah struktur sosial resmi stabil yang memiliki sumber-sumber berasal dari lingkungan dan memproses sumber-sumber itu agar menghasilkan output. Definisi behavioral organisasi adalah kumpulan hak khusus, kewajiban dan tanggung jawab yang harus dengan cermat diseimbangkan selama periode waktu tertentu melalui konflik dan resolusi konflik. Adapun beberapa peranan penting sistem informasi dalam organisasi antara lain: 1. Peningkatan produktivitas. 2. Pengurangan biaya. 3. Peningkatan pengambilan keputusan. 4. Pengembangan aplikasi-aplikasi strategis. 5. Mengkaitkan perencanaan, pengerjaan, dan pengendalian dalam organisasi. 6. Mengkoordinasikan subsistem-subsistem dalam organisasi. Materi selanjutnya, pengertian sistem informasi berbasis komputer akan dijelaskan oleh Anissa Sukmaningrum. Gitu aja. 1. Pengertian sistem informasi berbasis komputer. Pada dasarnya, sistem adalah kumpulan subsistem yang erat hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Secara sederhana, suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Dari definisi ini dapat dirinci dari unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang bersangkutan. Unsur sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem yang lain yang lebih besar. Sebagai contoh, sistem komputer memiliki subsistem perangkat lunak atau software, subsistem perangkat keras atau hardware, dan subsistem pengguna atau brandware. Sistem berbasis komputer adalah sistem yang komponen-komponennya adalah subsistem. Subsistemnya terdiri dari 1. Orang atau pengguna, 2. Perangkat keras atau hardware komputer, 3. Perangkat lunak, 4. Basis data, 5. Prosedur, dan yang keenam dokumentasi. Keenam komponen tersebut merupakan dasar pembentuk sistem berbasis komputer, dan komponen ketiga, keempat, kelima, dan keenam tersebut merupakan hasil aktivitas rekayasa perangkat lunak. Perangkat lunak komputer adalah produk yang dihasilkan melalui serangkaian aktivitas proses rekayasa atau pengembangan software. Materi selanjutnya, macam-macam sistem informasi berbasis komputer akan dijelaskan oleh Ihdah Maulida.
Macam-macam sistem informasi berbasis komputer. Sistem informasi berbasis komputer ada 3. Yang pertama SIA, Sistem Informasi Akuntansi. Yang kedua SIM, Sistem Informasi Manajemen. Dan yang terakhir SPK, Sistem Pengambilan Keputusan. Jadi yang pertama itu ada SIA, Sistem Informasi Akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan segala sesuatu yang berkenaan dengan akuntansi. Fungsi penting yang dibentuk SIA pada sebuah organisasi antara lain, yang pertama mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi. Yang kedua, memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi. Yang kedua ada SIM, Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen adalah suatu sistem yang menyediakan informasi untuk kebutuhan manajemen. Dari definisi tersebut dapat dijabarkan bahwa sistem yang terlibat adalah software, hardware, dan brainware. Sedangkan informasi sendiri merupakan hasil dari pengolahan data. Jadi di sini terjadi sebuah proses atau mekanisme. Dan yang terakhir ada SPK, Sistem Pengambilan Keputusan. Sistem pengambilan keputusan merupakan salah satu proses software yang dikembangkan secara khusus untuk membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Materi selanjutnya, pengertian pengembangan sistem informasi akan dijelaskan oleh Nurminawati Hasibuan. Pengembangan sistem informasi. Pengertian pengembangan sistem informasi sering disebut proses pengembangan sistem atau sistem development. Sistem informasi secara teknis dapat didefinisikan sebagai sekumpulan komponen yang saling berhubungan, mengumpulkan atau mendapatkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk menunjang pengambilan keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi. Selain menunjang proses pengambilan keputusan, koordinasi, dan pengawasan, sistem informasi juga dapat membantu manajer dan karyawan menganalisis permasalahan, menggambarkan hal-hal yang rumit, dan menciptakan produk baru. Materi selanjutnya, 6 fase analisis dan desain sistem akan dijelaskan oleh Zahwa Rembune. 6 fase analisis dan desain sistem. Analisis dan desain sistem merupakan prosedur pemecahan masalah yang terdiri dari 6 fase untuk meneliti sistem informasi dan meningkatkannya. Keenam fase tersebut membentuk apa yang disebut siklus hidup pengembangan sistem. Siklus hidup pengembangan sistem atau yang disingkat dengan SDLC adalah proses langkah demi langkah yang diikuti oleh banyak organisasi selama analisis desain sistem. Untuk fase pertama adalah melakukan investigasi awal. Tujuan dari fase pertama ini adalah untuk melakukan analisis awal, mencari alternatif dan solusi, mendeskripsikan biaya dan keuntungan, dan menyerahkan rencana awal dengan beberapa rekomendasi. Untuk fase kedua adalah menganalisis sistem. Tujuan dari fase kedua ini adalah untuk mengumpulkan data, menganalisis data, dan juga untuk menuliskan laporan. Untuk fase ketiga adalah mendesain sistem. Tujuan dari fase ini adalah untuk membuat desain awal, lalu desain yang detail, dan membuat juga laporan atas desain tersebut. Untuk fase keempat adalah mengembangkan sistem. Ada 3 langkah yang diperlukan untuk mengembangkan sistem. Yang pertama, mengembangkan atau mendapatkan perangkat lunak. Dan yang kedua, mendapatkan perangkat lunak. Dan terakhir adalah menguji sistem. Untuk fase yang kelima adalah mengimplementasikan sistem. Mengimplementasikan sistem ada 2 cara. Yang pertama, konversi ke sistem yang baru. Proses transisi dari informasi yang lama ke yang baru melibatkan konvensi dari perangkat keras, perangkat lunak, dan file. Untuk yang kedua adalah melatih pengguna. Ada banyak piranti yang bisa digunakan untuk membuat pengguna mengenai sistem yang baru dengan lebih baik. Dari dokumentasi hingga video tipe, hingga pelatihan di ruang kelas secara langsung ataupun satu persatu. Untuk fase terakhir, yaitu fase ke-6 adalah memelihara sistem.
Pemeliharaan sistem ialah menyesuaikan dan meningkatkan sistem dengan cara melakukan audit dan evaluasi secara periodik dan dengan membuat perubahan berdasarkan kondisi-kondisi baru yang ada. Selanjutnya adalah kesimpulan yang akan saya sampaikan sendiri. Kesimpulan, sistem informasi adalah sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat dilaksanakan akan memberikan informasi bagi pengambil keputusan atau untuk mengendalikan organisasi. Sistem berbasis komputer adalah sistem yang komponen-komponennya atau subsistem-subsistemnya terdiri dari pengguna, perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, basis data, prosedur, dan dokumentasi. Macam-macam sistem informasi berbasis komputer yaitu sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan sistem pengambilan keputusan. Pengembangan sistem informasi adalah aktivitas untuk menghasilkan sistem informasi berbasis komputer untuk menyelesaikan persoalan organisasi atau memanfaatkan kesempatan yang timbul dengan menggunakan metode dan teknik tertentu. 6 fase analisis dan desain sistem yaitu 1. Melakukan investigasi awal, 2. Menganalisis sistem, 3. Mendesain sistem, 4. Mengembangkan sistem, 5. Mengimplementasikan sistem, dan 6. Memelihara sistem. Berakhirlah presentasi dari kami. Terima kasih yang sudah menonton video presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk semuanya. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan tanya di kolom komentar yang tersedia di bawah. Saya sudahi, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.